masuk ke caption text part 3. Jadi di sini Miss akan menjelaskan bagian ketiga dari caption text. Kalau kalian masih ingat, kita ada pembagian part dari caption text. Yang pertama itu definition, function. Yang kedua ada namanya structure. Oke, ini yang ketiga. Faktor to consider for journalistic caption. Jadi caption yang Miss ajari ke kalian itu adalah yang mengenai jurnalistik caption, bukan sosial media atau caption-caption yang umumnya biasanya yang kalian kirimkan di sosial media kalian. Jadi sebelum kita lanjut, jadi di sini apa sih ini sebenarnya faktor yang mempertimbangkan cara penulisan caption di dalam bidang jurnalistik gitu kan. Kita masih ingat bahasan kita tentang definisi, fungsi sama struktur atau bagian-bagiannya, itulah merupakan faktornya. Yang pertama kalau masih ingat, kita faktor pertama tuh ya strukturnya. Strukturnya yang gimana, Miss? Ayo, yang ingat siapa? Benar, 5W plus kredit. Seperti biasa, dia pakai who, what, where, when, why, sama kreditnya. Oke, jadi itulah yang merupakan faktor pertama yang dipertimbangkan dalam penulisan jurnalistik caption. Yang kedua apa, Miss? Yang kedua itu stylenya. Style yang digunakan apa? Ya sama kayak kemarin kita pelajari, present tense sama active sentence. Itu yang paling umum. Jadi inilah dua faktor yang harus kalian pertimbangkan dalam penulisan caption. Apalagi, Miss? Predict. Predict itu apa, Miss? Predict itu adalah bukan keinginan, apa sih? Cakupan pembaca. Pembaca itu maunya apa gitu. Pembaca itu butuh nggak caption kalian itu? Butuh nggak caption kalian itu dipertimbangkan nggak untuk memudahkan pembaca memahami tentang salah satu gambar yang ada di jurnalistik kalian gitu. Satu lagi komplit, dia harus jelas menjelaskan si gambar itu, karena kalau kalian masih ingat fungsi dari caption adalah sebagai briefly explanation of the picture, graph, table, chart, and other. Jadi dia adalah explanation. Mutkan dulu nak, oke? Dia adalah explanation yang singkat tapi padat untuk menjelaskan si gambar. Jadi coba kita analisis dulu ya, ini dia. Ini. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam, yang baru masuk silakan mutkan dulu nanti. Silakan mutkan dulu, nanti baru Miss panggil lagi kalian. Terima kasih anak-anak, Miss. Oke. Sudah, jadi ini contoh captionnya ya. Democratic 2020 US Presidential Nominee. Ini kalau kalian tahu berita kita sekarang ini adalah pergantian kepresidenan Amerika untuk dekade kedua. Jadi ini cerita tentang si Joe Biden, presiden baru Amerika Serikat. Makanya di sini Democratic 2020 US Presidential nominee Joe Biden and his wife Jill and Vice Presidential nominee Kamala Harris and her husband Doug celebrate on stage at their election rally after the new media announced that Biden has won the 2020 US presidential election over President Donald Trump in Wellington, Delaware on Saturday, Reuters Timberg. Oke, kalau kita analisis bareng-bareng nih, semua faktor-faktor ini pasti ada di sini. Pertama ya, coba kita dari who, what, where, when, sama why. Who-nya siapa, Miss? Si Joe Biden. Oke, siapa yang ada di foto ini? Pertama si Joe Biden sama istrinya, his wife Jill. Habis itu vice presidennya, wakilnya, si Kamala Harris nih, cewek ini sama suaminya, her husband Daud. Who-nya dapat. What? Apa yang terjadi? Mereka merayakan kemenangan mereka on stage their election rally, kemenangan mereka dalam pemilihan kepresidenan. Oke, where-nya di mana? Where-nya udah ada ya di sini ya. In Wilmington, Delaware. Jelas where-nya ada. When? On Saturday.
Oke. Kita butuh harinya aja. Biasanya itu harinya, ini kan ada nih original caption, ini harus kita sematkan supaya tahu itu kita ngambil dari mana. Jadi di sini jelas Miss ambil dari Jakarta Post 8 November 2020, tapi kita kalau di caption tulis hari aja biasanya. Tidak perlu dituliskan lagi tanggal karena biasanya itu kita tulis kecil aja di bawah foto sebelum kita tulis captionnya gitu. Why-nya apa, Miss? Mengapa ini dituliskan? Karena tidak ada secara eksplisit. Ingat ya, why itu ditulis jadi dua, ada implisit dan eksplisit. Di sini why-nya dia itu implisit. Oke, kita langsung tahu aja, oh ini kenapa ditulis untuk namanya pembahasan tentang politik gitu. Oke, untuk yang 5W ada semua. Stylenya present tense, pasti dia pakai present tense. Kita lihat dari ya namanya verb yang digunakannya itu rata-rata menggunakan verb one atau in the present. Active sentence dia tidak memakai pasif. Kebutuhan pembaca jelas, pembaca mau tahu hasil vote kepresidenan Amerika siapa yang menang, dan dia komplit gitu. Oke, jadi inilah faktor yang biasanya di bidang jurnalistik. Oke, sampai situ ada yang ingin bertanya, silahkan, atau ada yang ingin mengeluh kesal karena jaringannya tidak bagus. Oke, sepertinya sampai di sini masih jelas ya. Kita lanjut ya. Aduh, salah. Oke, lanjut. Kalau tadi di bidang jurnalis, ini Miss ada academic caption for an image. Ini faktor-faktor yang ada di caption akademik. Jadi ini ada salah satu chart, Miss. Nama chartnya itu marketing model vibe forces. Oke. Kalau di bidang jurnalistik kita sudah paham pakai 5W plus kredit dan lain-lain, oke. Kalau ide akademis bedanya apa? Bedanya adalah dia itu clarity. Clarity maksudnya apa, Miss? Dia itu lebih singkat, jelas, padat gitu. Dia nggak neko-neko. Dia kalau misalnya gini lah, dia chart nih. Udah dia tulisannya chartnya itu poin-poin pentingnya aja gitu. Sedangkan kalau di jurnalistik kan memang benar-benar kita harus menjelaskan 5W-nya itu harus sejelas mungkin. Sedangkan clarity ini sesingkat mungkin sesuai dengan kebutuhan yang diminta di tabel kalian, di chart kalian, di grafik kalian gitu. Yang kedua, formatting. Formatting itu apa? Penulisannya. Penulisan cara bikin captionnya itu gimana gitu. Biasanya itu menggunakan American Psychology Association structure. Jadi APA ini merupakan salah satu formatting yang selalu digunakan dalam penulisan caption di akademik. Keseluruhan secara internasional, tapi kadang-kadang kalau kalian nanti ya, ini biasanya academic caption ini digunakan pas kalian mau kuliah, biasanya untuk kerjain tesis kalian atau skripsi kalian atau tugas akhir kalian gitu. Jadi dia tuh biasanya formattingnya dari apa? Ada juga formattingnya itu dari si kampus, penulisannya, tulisan chartnya di mana-mana aja, oke? Miss, formatting itu apa-apa aja, Miss, kami nggak paham. Oke, ini dia. Yang pertama itu position of caption. Yang mana tuh, Miss, yang ini nih? Figure 1 marketing model whiteboard source Porter 1980. Inilah yang namanya position of captionnya. Biasanya untuk image, chart, dan lain-lain itu di bawah gambar. Ini kan gambarnya nih. Dia biasa ditulisnya di bawah gitu. Makanya untuk academic caption ada yang namanya position of caption. Kalau jurnalistik biasanya ya apapun ceritanya selalu di bawah foto gitu. Nanti ada perbedaannya untuk di beberapa academic caption. Oke, nanti ada 3 yang Miss kasih analisis. Oke, yang kedua name. Nama itu apa? Nama ini.
figure 1. Jadi sebelum kalian tulis marketing model Five Force-nya atau apa sih judul dari chart ini, kalian harus bikin namanya figure 1. Oke, untuk chart, untuk grafik, kalian harus nulis figure 1. Itu adalah ketentuan yang dibuat si American Psychology Association. Oke, lanjut. Title itu harus concise. Dia cuma singkat, jelas, dan padat. Tidak boleh bertele-tele. Jadi ini contoh nih ya. Ini ada 5 circle. Merupakan marketing model Five Forces. Model marketing 5 arah namanya. Untuk anak-anak marketing, ini adalah model-model marketing yang harus mereka kuasai. Makanya title itu harus singkat, jelas. Title apa? Judul apa? Judul si chart ini apa? Ini gitu. Oke. Dan yang terakhir itu source. Source itu sumber. Chart ini nggak mungkin kalian buat sendiri. Pasti kalian harus jiplak dari yang udah pernah melakukan observasi terlebih dahulu. Jadi biasanya source itu cuma ditulis nama sama tahun. Seperti ini, Porter 1980. Kalau lebih lengkapnya saat nama bukunya itu biasanya nanti ditulis di referensi di bagian belakang untuk kalian buat laporan. Jadi kalau kalian sering pernah bikin laporan proposal, tapi bukan proposal kegiatan ya, kayak karya ilmiah, biasanya kalian sudah paham ini. Gitu. Ini untuk yang si chart. Ini namanya chart. Kalau bentuk gini namanya chart. Ada yang bentuk chart. Oke, sorry. Ini namanya image. Image. Ini gambar. Ada yang bentuk chart atau grafik kayak gini. Oke. Jadi sama, dia clarity, dia harus singkat, jelas, dan padat. Dan tulisan positionnya figure, tadi kan figure 1. Kalau kalian ada lagi mau grafik seperti ini ditambahkan di deskripsi kalian, bikinnya figure 2. Oke, tulis lagi judulnya. Judulnya sangat singkat yang menjelaskan si grafik ini. Grafik ini tentang apa? Annual Variation of Gross Domestic Product. Untuk domestic produknya Singapura punya. Oke. Source-nya jelas dibikinnya di sini. Source-nya Singapore Ministry of Trade and Industry. Dia source-nya itu dari pemerintahan Singapura gitu. Hampir sama kan? Bedanya yang mana, Miss? Yang ini yang beda. Untuk tabel. Kalau tabel, penulisan formattingnya itu bukan figure tapi table 1. Bukan figure. Jadi kalau untuk tabel dia pengecualian. Dan satu lagi, Miss lupa bilangnya, kalau kalian lihat analisisnya, kalau di bagian chart seperti ini, figure 1, figure 2, selalu Miss tulis di bawah kan, itu memang sudah format dari AVA yang dari internasional itu yang menentukannya. Tapi kalau dari tabel itu harus di atas. Tidak boleh dia ditulis di bawah. Kalau menurut formatting dari si AVA. Jadi itu tergantung ya, Nak. Kadang ada kampus yang punya peraturan sendiri untuk penulisan caption di akademik. Jadi tergantung dari di mana kalian menuliskannya dan sesuai dengan peraturan yang dibuat untuk kalian. Oke. Udah sama tabelnya, tapi source-nya tetap bisa ditulis di bawah. Gitu. Ini untuk si tabel. Oke. Udah selesai. Jadi kita bisa sum up. Oke, sum up itu apa, Miss? Kita bikin kesimpulan. Yang pertama adalah di bidang jurnalis seperti biasa, semua faktor-faktor yang mendukung untuk penulisan di jurnalis itu structure 5W plus credit, stylenya present tense, active sentence, dia harus memprediksi kebutuhan pembaca. Pembaca itu memang minat untuk membaca caption itu sesuai dengan kebutuhannya, maksudnya isu itu memang lagi dibutuhkan untuk diinformasikan atau tidak, dan dia komplit, dia tidak boleh bertele-tele, dia harus menjelaskan secara rinci gambar yang akan dijelaskan. Sedangkan untuk akademik, dia itu lebih clarity, dan dia lebih formatting dalam penulisan position dari captionnya, nama figure 1, tabel 1 yang tadi Miss buat, title dari chart, grafik, tabel yang kalian
apa yang kalian tulis sama source-nya. Kalian ngambil tabel itu, ngambil grafik itu dari mana gitu. Udah, hari ini sampai di sini saja. Cukup itu yang Miss jelaskan. Jika kalian ada pertanyaan anak-anak Miss, silakan tunjuk tangannya. Miss berharap kalian bertanya hari ini karena jelas sama Miss caption tidak terlalu banyak yang namanya tugas. Nanti untuk di project terakhir. Karena setelah ini kita akan membahas yang namanya language feature sama kesimpulan akhir dari pelajaran caption kita hari ini. Oke, siapa yang mau bertanya? Silakan bertanya anak-anak Miss. Baru bangun. Itu bukan pertanyaan Erlangga. Terima kasih. Oke, Miss tunggu ya 5 menit. Kalau nggak ada yang bertanya, Miss yang akan bertanya. Oke, tidak ada pertanyaan. Paham semuanya? Coba respon Miss, nak. Paham semuanya? Oke, karena tidak ada yang mau bertanya, ini Miss pilih salah satu dari setiap kelas untuk menjawab pertanyaan yang Miss berikan kepada kalian ya. Tapi sebelumnya Miss akhiri presentasi Miss. Terima kasih untuk hari ini. Thank you so much for today guys. And we will see you soon in the next presentation. Thank you so much.